Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kita akan meneruskan kajian tentang perilaku yang membawa kemadorotan. Sekedar untuk untuk mengingatkan. Nah, ini saya ulangi sedikit apa yang pernah disampaikan, bahwa di antara perilaku yang membawa kemadorotan adalah ananiah. Ananiah itu egois, tidak mau dengar pendapat orang, ya. Merasa bahwa dirinya selalu benar, orang lain salah. Dan orang yang ananiah itu cenderung sombong, cenderung menganggap orang lain kecil, meremehkan orang lain. Makanya ini perilaku yang melahirkan kemadorotan. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, ya, ghadab. Ghadab itu artinya orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Marah itu boleh, tapi ada saat di mana kemarahan kita itu justru membawa kepada kemadorotan. Marah itu satu sifat yang Allah tanamkan kepada manusia untuk supaya kita bisa survive menghadapi kehidupan. Dan Nabi mengatakan, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan pada saya satu amal yang bisa membuat saya masuk surga. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Kamu jaga emosimu, jaga kemarahanmu, ya, kendalikan kemarahanmu, maka untukmu adalah surga. Ini yang kedua, ghadab. Jadi bukan tidak boleh marah, yang berbahaya ketika marah itu di luar kendali kita. Ini juga sudah kita bahas. Yang ketiga, hasad. Hasad itu adalah kita tidak mau menerima kenyataan bahwa Allah telah lebihkan satu dengan yang lain. Ada yang diberi kelebihan dalam kecerdasan, ada yang diberi kelebihan harta, ada yang diberi kelebihan fisik, ada yang diberi kelebihan penampilan. Tapi walaupun orang itu punya kelebihan, sesungguhnya dia juga punya kekurangan. Nah, orang yang dengki, dia tidak bisa mengapresiasi orang lain. Jadi untuk memberikan penghargaan, mengapresiasi atas kesuksesan orang, itu tidak ada pada dirinya. Justru dia nggak suka kalau orang lain itu lebih sukses dari dirinya. Dia nggak suka kalau orang lain itu lebih maju dari dirinya. Nah, itu namanya dengki, ya. Dan kita sudah bahas itu. Yang keempat, ghibah. Ghibah itu adalah kita membicarakan orang lain, dan apa yang kita bicarakan itu yakin tidak disukai oleh orang itu. Walaupun yang kita bicarakan itu memang sesuai faktanya. Memang faktanya begitu, bahwa saya punya teman pelit. Emang benar pelit. Tapi kalau saya omongin tentang pelitnya dia, pasti dia tidak suka. Maka ketika Nabi bercerita bahwa, tahu nggak, yang namanya gibah itu kamu menceritakan kekurangan saudaramu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu memang ada pada dia? Kata Nabi, iya, itu namanya gibah, itu namanya gosip. Kalau kamu menceritakan kekurangan orang lain dan itu benar-benar sesuai fakta, itu gibah. Tapi kalau tidak sesuai fakta, berarti kamu sudah memfitnahnya, kamu sudah menuduhnya. Nah, ini juga akan membawa kita kepada kemadorotan. Ini juga sudah kita bahas. Jadi 4 sudah kita bahas. Sekarang adalah namimah, ya. Coba buka surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah, ya. Coba surat Al-Qiyamah. Surat ke-68. Oh, ini berarti salah ya? Bentar. Al-Qalam, surat keberapa? 68. Oke, Ibu Bapak. Apa itu namimah? Nah, ya. Namimah itu ini nih. Binamim, ya. Tapi saya baca dulu, kita telaah dulu dari yang ayat 10-nya. Wala tuti'. Jangan kamu patuhi. Jangan kamu teladani. Ya. Jangan kamu patuhi, jangan kamu teladani, jangan.
Siapa yang tidak boleh kita teladani? Siapa yang tidak boleh kita patuhi? Kullahallafin, yang suka bersumpah. Jadi ngobrol sumpah, ya. Mahin, suka menghina. Nah, ibu bapak, jadi ada orang yang gampang sumpah, terus sok ngehina. Ini nggak matching gitu lah. Nu gitu mah murah atuh. Aku juga bisa beli. Dodol Garut mah atuh di supermarket juga nggak ada, nggak usah oleh-oleh teh. Di Garut teh dodol Garut atuh di supermarket ge dodol Garut mah banyak. Jadi orangnya itu selalu menghinakan. Terus gampang bersumpah. Hari kamu udah sarapan? Demi Allah udah. Masa ngomong sarapan aja pakai demi Allah sih? Ya kan gitu. Hamazin. Nah, ya. Ayat sebelum suka mencela. Nah, mencela. Masya'in. Nah, kesana kemari binamim, menyebar fitnah. Menyebar fitnah. Nah, kemudian ya, namim itu juga termasuk di dalamnya adu domba. Ya, dia ada kata-kata masya'in, kesana kesini, datang ke ini. Akhirnya apa yang terjadi? Si A dan si B itu jadi bermusuhan. Si A dan si B ini hubungannya menjadi tidak harmonis. Nah, Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kalimat wala tuti'. Jangan kamu teladani. Jangan kamu contoh. Jangan kamu teladani. Ya. Terus apa lagi? Jangan kamu patuhi. Ini kata-katanya dimulai dari jangan. Ya. Siapa yang tidak boleh kita contoh, nggak boleh kita teladani, nggak boleh kita patuhi? Siapa? Satu, orang yang gampang bersumpah. Sumpah yang terus dilanggar teh geningan. Ya. Demi Allah, pokoknya mah aku ini demi Allah. Tapi demi Allahnya itu tidak dia buktikan. Terus yang kedua, yang tidak boleh kita teladani, kita contoh itu orang yang suka menghina, menistakan. Kemudian mencela. Ya, ini adik kakak kan, menghina dan nah, terus yang keempat itu adalah namimah. Jadi namimah itu, nah, apa namimah itu? Di dalamnya ada unsur suka bersumpah palsu, suka menghina, suka mencela, menyebar fitnah, adu domba. Itu namanya namimah. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara perilaku yang membawa madorot. Apa perilaku yang membawa madorot? Namimah. Apa itu namimah? Namimah itu suka bersumpah palsu, suka menghina orang, suka mencela orang, menyebar fitnah dan adu domba. Itu namanya namimah. Ya. Maaf, jangan sampai anak kita diberi nama namimah. Ya. Siapa namanya? Neng namimah. Nah, berarti namimah itu apa? Tukang sumpah palsu, tukang menghina, tukang mencela, tukang adu domba. Makanya yang disebut kata Nabi, berilah nama yang baik, bukan berarti nama itu harus dari bahasa Arab. Gitu, ya. Bisa dari bahasa Sangsekerta, bisa dari bahasa Sunda, bisa dari bahasa Jawa. Yang penting nama itu mengandung doa kebaikan. Itu ya. Jadi kan ada yang bilang, berilah nama yang baik. Seolah-olah nama yang baik itu harus dari bahasa Arab. Coba kalau Anda ngasih nama, saha namina bu? Namimah. Kan gitu. Hah? Namimah. Namimah itu apa? Tukang sumpah palsu, tukang menghina, tukang mencela, tukang adu domba. Masa anak Anda diberi namimah? Maaf kalau di sini ada ibu namimah, mungkin mungkin dulu orang tuanya belum mengikuti kajian MPI, ya kan? Gitu. Oke, jadi penegasannya saudara-saudara. Nah, yang namanya namimah ini ya, namimah ini
kumpul di dalamnya apa? Halaf, suka, sumpah, bari bohong. Ya. Mahin, tadi apa mahin? Mencela. Hamaz, ya. Mencela mah yang ini. Mahin apa? Ya. Kemudian namim. Nah, jadi yang namanya namimah itu di sini nih ada kata-kata namim, ya. Ada kata-kata namim. Nah, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, di sini kan mahin itu menghina, ya. Menghina. Ini mencela. Beda nggak menghina dan mencela? Sebenarnya ada perbedaan, ya. Kalau menghina, ya, ada unsur merendahkan, ya. Kalau mencela, selalu melihat aib orang. Itu mencela, ya. Merasa bahwa orang lain itu selalu ada kurangnya, ya. Ada kurangnya. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, Anda yang suka mengamati gaya hidup orang-orang yang ada di dunia maya, itu ada loh orang kayak gini. Komennya itu nggak jelas gitu. Udah kadang-kadang dicela, dihina. Nah, itu namanya namimah. Ya, oke. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini perilaku yang akan memadorotkan kita. Ingat, namimah itu apa? Halaf, mahin, hamaz, masya'im binamim. Nah, ini namanya namimah. Apa tadi? Suka sumpah palsu, suka menghina, suka mencela, suka menyebar fitnah adu domba. Nah, itu namanya namimah. Ya, gitu. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa perilaku yang membuat kita ini madorot, mencelakakan kita? Toma. Ya. Toma itu apa? Toma itu artinya rakus. Ya. Rakus. Enggak pernah kenyang. Kalau orang rakus, maka cenderung dia akan menghalalkan segala cara. Ya, orang rakus sih, ya kan? Gitu. Orang rakus itu tidak pernah merasa kenyang. Terus cenderung menghalalkan segala cara. Nah, di dalam rakus itu biasanya ada unsur apa? Biasanya orang rakus itu dengki. Ya. Orang rakus itu cenderung dengki. Makanya ini perilaku yang dikategorikan membuat orang itu madorot. Begitu. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat tercinta, coba perhatikan surat apa tadi? Surat Al-Jathiyah, ya. Al-Jathiyah. Surat ke-45 ayat 23. Ini kita bicara tentang toma. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya? Hawa nafsu, ya. Hawahu, ya. Hawa nafsu sebagai Tuhannya. Apa sih yang dimaksud dengan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Jadi dorongan buruk, hawa nafsu itu maksudnya selalu diikuti. Selalu dituruti. Nah, dan menutup mata, mau halal, mau haram, pokoknya kalau udah mau X, dia ingin X. Dia halalkan segala caranya. Mau menzolimi orang, mau menyakiti orang, mau duit orang, nggak ada masalah. Yang penting aku dapat X itu. Nah, itu namanya toma.
Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksud sebagai Tuhannya itu selalu dorongan buruknya itu diikuti. Wa adallahullahu ala ilmin. Orang seperti itu Allah biarkan dalam kesesatan. Kebayang nggak? Allah biarkan sesat. Orang itu menjadi tidak pernah kenyang. Dia tidak haus terus ya. Dan rasanya nggak cukup. Wa adallahullahu alamin wa khatama ala samihi. Nah, kalau orang begitu, kalau udah dia sesat, maka tertutuplah pendengarannya. Jadi orang seperti itu mah udah nggak bisa dikasih nasihat, ya. Tertutuplah pendengarannya. Kemudian apalagi hatinya, matanya. Jadi Anda bisa bayangkan perangkat-perangkat pentingnya itu sudah tidak berfungsi. Apa? Pendengarannya. Ya, pendengaran. Apalagi hatinya. Apalagi penglihatannya. Coba bayangkan. Ini kan perangkat-perangkat yang sangat urgen, ya. Perangkat urgen ini, perangkat yang sangat vital ini mati, saudara-saudara sekalian. Mati. Maka orang toma itu, dia menutup mata, ini halal, ini haram, ini punya orang atau bukan punya orang, pokoknya dia hajar terus, ya. Kata anak-anak sekarang mah hajar bleh, ya kan? Fama yahdihi mim ba'dillahi. Siapa yang bisa memberikan hidayah selain Allah? Afala tadakkarun? Tidakkah kamu mau ingat? Jadi Bapak Ibu, na'udzubillah, orang kalau udah toma, ya, kadang-kadang kekayaannya udah banyak gitu. Rasanya dia dengan gaji yang ada aja udah cukup kok. Kebayang nggak? Ada orang yang gajinya 250 juta per bulan. Ya, kalau kita gaji 250 juta per bulan, rasanya asa apa ya? Wah, ini 250 juta per bulan tuh bersih. Karena dia dapat ada rumah dinas, ada mobil dinas, ya, seluruh keperluan itu teh di luar keperluan rumah tangganya juga udah di cover, semua di cover. Pokoknya 250 juta itu penghasilan benar-benar bersih. Tapi kan orang ini mah bicara fakta, ya. Tapi kan nggak boleh nyebut nama. Karena kalau udah nyebut nama, jadi gosip. Kita lagi bahas hal yang membuat kita madorot. Tapi kalau kita renungkan, coba teman-teman. Kalau gaji kita 250 juta bersih, rasanya ya udah nggak perlu mikir apa-apa lagi. Tapi kan tetap orang ini melakukan manipulasi. Ya, manipulasi. Dia melakukan korupsi. Setelah dibedah penghasilannya, itu ternyata 250 juta bersih. Tapi karena toma, nah balik. Karena toma, maka 250 juta per bulan bagi dia menjadi tidak cukup. Yang membuat tidak cukup apa? Yang membuat tidak cukup apa? Tomanya. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, makanya toma itu, rakus itu membuat orang bisa mati nuraninya, mati pendengarannya, mati penglihatannya, pokoknya dia merasa tidak cukup. Ya. Dan selalu ingin lagi, haus terus. Nah, ini yang dikatakan Allah biarkan dia dalam kesesatan. Ya, maka gaji segede apapun tidak membuat dia kenyang. Oleh sebab itu, orang melakukan manipulasi, orang melakukan korupsi bukan karena gajinya kecil, tetapi karena tomaknya. Toh orang-orang yang gajinya ratusan juta juga tetap melakukan korupsi dan manipulasi. Berarti yang membuat orang itu korup, yang membuat orang itu menzolimi, mengambil harta orang lain, itu bukan karena kemiskinan, tapi itu tomak.
Kalau orang miskin mencuri masih masuk akal, walaupun salah, tapi masih logis. Ini mah orang yang sudah hidup dengan gelimang kekayaan, kok masih mencuri? Nah, berarti memang ini kaitannya dengan masalah toma, ya. Dan toma ini akan membuat manusia terjerumus pada kebinasaan. Oke. Nah, yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, ya, tabdzir. Apa itu tabdzir? Ya, tabdzir itu artinya udah jadi bahasa kita kan, memubazirkan, ya, atau mubazir. Nah, kalau dalam bahasa kita, mubazir itu kan ya mubazir ya. Mubazir gitu. Nah, yang dimaksud dengan mubazir itu, tabzir gitu ya. Orang suka bicara mubazir itu mubazir harta. Padahal bukan hanya memubazirkan harta, bisa waktu ya. Gitu. Jadi bisa masa muda. Ada orang yang di masa mudanya teh ya berleha-leha ya. Nah, itu namanya dia memubazirkan. Nah, nanti dia akan menyesal di masa tua. Ada saat di mana kita ini punya penghasilan. Tidak sedikit saat suami pensiun nggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Saat suami pensiun. Ya, kenapa? Sebab ketika suami masih aktif, istrinya itu tidak bisa menabung. Dia itu selalu foya-foya alias mubazir. Bu, ada orang yang saat suami itu pensiun nggak punya apa-apa. Karena apa? Uangnya digunakan untuk sekolah anak, untuk ini. Ya itu mah tidak apa-apa, nggak masalah. Tapi ada orang yang saat suami pensiun, sudah tidak berpenghasilan, dia itu sengsaranya luar biasa. Kenapa? Karena saat suami itu aktif, ya, produktif. Nah, si istri itu apa? Hidup foya-foya. Ya, makanya Ibu, kalau suami lagi produktif, jangan suka memubazirkan harta. Bapak, kalau kita lagi aktif, produktif, penghasilan kita bagus, jangan suka poya-poya, jangan suka memubazirkan harta. Karena fisik kita tidak selamanya sehat, penghasilan kita tidak selamanya bagus, karir kita tidak selamanya menanjak. Sok manfaatkan, gunakan, manage dengan baik apa yang Allah titipkan kepada kita. Untuk adik-adik yang masih muda-muda, jangan kalian memubazirkan masa muda. Belajar sungguh-sungguh, bekerja keras, selalu memperbaiki diri. Nanti kalian di masa tua lebih enak. Kenapa? Karena Ananda semua tidak memubazirkan masa muda. Jadi kalau ada orang-orang yang nyaman di masa tua, karena dia tidak memubazirkan kesempatan, tidak memubazirkan waktu, tidak memubazirkan harta, sehingga bahagia di waktu tua. Ya kan? Nah, jadi bahagia di waktu tua, itu ada tabungan kesehatan fisik kita, tabungan intelektual kita, tabungan gaya hidup kita, yang kita bina dari sekarang. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan antisipasi yang luar biasa. Makanya tabdzir, saudara-saudara, Bapak Ibu sahabat, tabdzir ini oleh Allah disebutnya sebagai perilaku setan. Ya, perilaku setan, tabdzir ini, ya. Hidup foya-foya dengan waktu, foya-foya dengan kesempatan, ya, dimubazirkan begitu saja. Itu tuh perilaku setan. Dan tentu saja ini akan membuat hidup kita madorot. Ya. Ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, coba perhatikan, ya. Ayat ini indah sekali, ya.
Berikanlah, coba, berikan kepada kerabat, orang miskin, orang yang dalam perjalanan haknya. Jadi begini, berikan hartamu kepada kerabat yang miskin, yang kehabisan bekal dalam perjalanan, wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu boros. Jangan kamu hidup foya-foya. Coba. Jadi kalau Bapak Ibu ngeluarin harta untuk membantu saudara, membantu fakir miskin, itu tidak disebut boros. Tidak. Ya. Tidak. Yang namanya boros itu Anda dan saya mengeluarkan untuk sesuatu yang ada guna. Ya. Misalnya kita punya keponakan, dia mau kuliah, orang tuanya nggak ada uang. Kita bantu dengan uang kita. Sebut saja butuh uang 6 juta. Coba, ini mubazir bukan? Boros bukan? Bukan boros. Gitu loh. Ya, ada saudara kita yang sakit, butuh uang untuk obat. Kita beri, sebut saja 10 juta karena operasi. Apakah ini boros? Ini bukan boros. Begitu. Jadi ternyata Islam mengajari kepada kita semua, kalau untuk berbuat kebaikan tidak disebut boros. Ya, boros itu kita menggunakan sesuatu untuk sesuatu yang tidak jelas gunanya, tidak ada gunanya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang boros itu, ya, boros waktu, boros harta, ya, boros kesempatan, mereka itu temannya setan. Jadi sahabat-sahabat tercinta, yuk kita jadi orang yang hemat. Bukan pelit ya, hemat. Atau kita harus jadi orang yang menggunakan harta itu secara proporsional. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan bahagia. Gitu, ya. Nah, orang yang hidupnya boros, maka cenderung dia akan sengsara. Ini cenderung akan sengsara. Boros dengan waktu dan lain sebagainya. Jadi, tabdzir adalah perilaku yang membuat hidup kita menjadi madorot. Ya, nah, kemudian saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang tercinta, yang kedelapan, yang akan membawa kita kepada kemadorotan itu adalah ria. Ria itu sama artinya dengan pamer, ya, pamer. Atau orangnya itu selalu mencari sensasi. Dengan apa? Ya, dengan apa saja, termasuk dengan hartanya, dengan kesuksesannya. Orangnya itu ria, seneng pamer, ya. Sensasi, ya, bikin sensasi. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ria, ya, hati-hati dengan medsos. Ya Allah, nikmat sekali hamba tahajud pada malam ini. Bayang teh? Ya, di statusnya itu, di status IG, di status WA-nya, ya Allah, nikmat sekali tahajud malam ini, kan gitu. Ya Allah, tadi malam hamba bersimpuh di hadapanmu, disaksikan tetesan-tetesan air mata pertobatan, ya Allah. Naon sih maksudnya, apa sih gitu loh. La tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak. Jangan kamu rusak kebaikan-kebaikanmu itu bil manni wal adha, dengan pamer. Atau kamu berbuat baik tapi kamu menyakiti orang itu, gitu. Ya. Ya. Anda sudah bantu teman Anda, nulis di status. Capek juga ya punya teman yang selalu minta-minta.
Coba. Ya, kebayang nggak? Isan teh minta tolong ke saya. Ustad, ya, Kang Isan ya, sok saya tolong, ya kasih 2 juta. Baru aja 2 menit, kia capek juga ya punya temen yang selalu minta, cok. Cek Isan teh, ya Allah, orang nyari hati, eta aam nulis, ya seperti itu. Jangan kamu rusak dengan pamer bahwa Anda itu tahajud, pamer. Walaupun Anda menggunakan kata-kata alhamdulillah, Anda pikir alhamdulillah itu kemudian menghilangkan pamer Anda? Ya? Alhamdulillah, ya, untuk bulan ini hamba menamatkan Quran 2 kali khotam. Terima kasih ya Allah. Ya, ditulis tuh di IG ayah, di apa? Pokoknya segala media ya, termasuk di Telegram, di mana ya, dia kan punya banyak itu ya. Di Line, di Telegram, di WA, di IG, di Facebook, ya kan? Di TikTok wayannya. Alhamdulillah kan gitu, ya kan? Hamba sudah tamat Quran. Apa sih gitu kan? Nah, ini ria. Jadi jangan kamu rusak. Allah memberikan perumpamaan itu seperti orang yang menafkahkan hartanya kan, orang yang menafkahkan hartanya karena ria itu seperti debu. Jadi amal kita itu diumpamakan debu nempel di batu, ya. Fa'asobahu wabil, turun hujan gede, fatarokahu solda, maka batu itu menjadi bersih, menjadi bahasa Sunda mah lecir. Lecir, ya kan? Gitu. Kebayang tuh, batu nempel tadi situ, ada debu segala macam. Itu debu itu seperti seolah-olah amal kita. Terjadi hujan. Apa yang terjadi? Bersih. Layak diruna alai syai mimma kasabu. Nggak tersisa sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Kabayang tuh, tak tersisa ala syai, semenel pun, sekecil pun, nggak ada yang tersisa. Habis semuanya. Jangan sampai saudara-saudaraku tercinta, tahajud kita, saum Senin Kamis kita, taklim kita ini solda, menjadi bersih, habis, ya. Layak diruna ala syai, nggak tersisa sedikit pun. Mimma kasabu, apa yang mereka perbuat itu tak tersisa sedikit pun. Kenapa? Karena bil manni wal aza, kita pamer, ya, begitu. Atau kita menyakiti. Jadi ini ria termasuk suatu yang akan mencelakakan kita, mencelakakan atau memadorotkan. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itulah 8 ya perilaku yang membuat kita celaka, ya, yang membuat kita madorot. Nah, semoga kita bisa terbebas dari ini semua. Untuk teman-teman yang baru ikut hari ini, nah, yang 4 sebelumnya itu sudah dibahas. Dan ini bagian ketiga, bagian terakhir dari materi kita, perilaku yang membawa madorot. Ya, itu Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, membimbing kita semua. Mohon doa agar saya selalu sehat. Doakan saya sehat, berkah dan husnul khotimah. Tentu saya juga selalu mendoakan Ibu Bapak. Insya Allah hari Ahad depan kita bertemu jam berapa? Ibu Bapak, terima kasih untuk semuanya. Maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah hari Ahad kita bertemu lagi di Majelis Percikan Iman. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.